Shalom semuanya. Jelas suara saya? Tahun ini adalah merupakan tahun penampian. Yang namanya penampian itu berbicara tentang sesuatu yang dipilih untuk dicari yang berkualitas. Sama halnya beras ya. Nah, beras itu ditampi dengan tempe. Tujuannya beras itu ditampi dengan tempe untuk disingkirkan antara beras dengan batu. Sama Suaranya hilang, Bu. Shalom, Bu. Suaranya menghilang. Shalom, Bu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau berpindah, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kuat karena kau menjaga, ku tenang karena kau menjaga. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
dan dipulihkannya. Jesus, sikirana masih, huyana masih, inama nasi, haleluya, huyana bala 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 basi, Shalom semuanya. Sorry, tadi ada gangguan. Silakan. Soalnya laptopnya tadi tiba-tiba mati. Ya, silakan dilanjut. Tuhan berkati. Untung ada suami yang bantu. Ibu mukanya biar agak Nah, gini. siap. Nah, Bisa ya? Udah ya? ya, silakan Tuhan Oke. berkati, Ibu. Tahun ini adalah tahun penampian yang dimana kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga ditampi. Seperti istilahnya kalau saya beri perumpamaan beras. Beras itu ditampi di satu wadah yang orang tempe ya. Tujuan beras itu ditampi untuk disisihkan dari beras yang bagus dengan batu supaya tidak tercampur. Sama halnya kita itu seringkali mengalami sebuah penampian untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang berkualitas. Jadi Tuhan tidak mau kita hanya sebagai orang Kristen biasa, tapi benar-benar menjadi orang Kristen yang berkualitas. Dan di dalam penampian, biasanya Tuhan itu memakai masalah sebagai suatu proses. Dengan adanya proses di dalam kehidupan kita, keluarlah kita menjadi pribadi yang berkualitas. Dan di tengah-tengah proses itu, seringkali kita mengalami waktu di mana Tuhan itu diam. Jadi tema pada malam hari ini firman Tuhan, mengapa kadang Tuhan diam? Seringkali kita mendapatkan Tuhan itu diam. Kita sudah berdoa, kita sudah puasa, tapi Tuhan masih diam. Tuhan tidak berbicara apapun tentang kita, bahkan belum menjawab apa yang menjadi doa kita. Nah, di saat Tuhan diam di tengah-tengah proses yang dimana yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu juga bukan dialami oleh kita, tetapi juga dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Jadi sebelum kita ada juga tokoh-tokoh Alkitab yang juga pernah mengalami yang namanya Tuhan itu kadang diam. Saya ambil dua contoh, yaitu Ayub dengan Daud. Kita lihat ayatnya di Mazmur. Di Mazmur 35 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Mazmur 35 ayat 22 sampai 23. Engkau telah melihatnya, Tuhan, janganlah berdiam diri ya Tuhan. Janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku. Membela perkaraku ya Allahku dan Tuhanku. Kita perhatikan di sini. Ini perkataan dari Raja Daud bahwa di mana Tuhan janganlah berdiam diri. Berarti saat Daud berdoa berseru-seru di situ pembelaan kepada Daud, sehingga Daud sampai berkata daku. Seringkali kita merasa kita ini sudah doa, tapi kok rasanya Tuhan itu jauh, Tuhan itu kok diam, Tuhan itu seakan-akan tidak melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Sehingga timbul suatu pertanyaan demi pertanyaan, why? Kenapa Tuhan semua ini terjadi di dalam hidupku? Kenapa dan kenapa? Seringkali kan kita bertanya seperti itu kan. Kenapa Tuhan kamu diam, nggak melakukan apa-apa? Apa saya keliruku? Apa yang menjadi salahku? Seringkali kita bertanya-tanya.
Demikian why dan mengapa. Sama seperti Ayub. Ayub pun berkeluh kesah di saat Ayub tidak mengerti letak kesalahannya di mana. Kenapa Tuhan memproses Ayub sampai di mana Ayub itu dihabiskan anaknya, hartanya, istrinya meninggalkan dia, bahkan dia mengalami borokan. Nah, Ayub tidak mengerti dan Ayub berkeluh kesah di dalam proses yang Tuhan izinkan. Padahal kalau kita baca, Ayub dipuji oleh Tuhan bahwa tidak ada orang sesaleh Ayub di zaman itu. Tetapi kenapa yang orang yang saleh seperti Ayub itu Tuhan sengaja untuk mendiamkan. Nah, kita belajar mengapa kadang Tuhan diam. Saya mengalami demikian, saudara. Kalau jemaat, kalau punya masalah enak ya, kontak sama hamba Tuhan. Nah, tapi kalau saat hamba Tuhan ini mempunyai suatu pergumulan, dan waktu di mana seorang hamba Tuhan mengalami pergumulan, dan dia berdoa, dan di situ Tuhan diam, dan Tuhan tidak bicara apapun, itu adalah sesuatu hal yang saya bisa ngerasain, karena ini pernah saya alami waktu Tuhan diam. Rasanya gimana gitu, sampai suami saya itu berkata demikian, nih kalau kamu doain orang kok bisa enak ya, ces. Tapi waktu kita sendiri punya pergumulan, kok Tuhan diam, Tuhan nggak bicara apapun ke kita. Terus sama seperti kayak dokter bisa nyembuhin pasien lain, tapi di saat dirinya sendiri ngalami suatu sakit, nggak bisa nyembuhin diri sendiri, dan itu sesuatu hal yang sangat menyesakkan sekali. Tetapi waktu saya mengalami demikian, saya mendapatkan suatu jawaban daripada Tuhan, kenapa Tuhan terkadang diam. Kita belajar, tujuan Tuhan terkadang diam adalah karena Tuhan ini tahu bahwa manusia itu penasaran. Jadi sifat manusia itu seringkali penasaran, ingin tahu dengan segera, aku harus gimana. Nah, ini tujuan Tuhan untuk diam, itu alasannya untuk membawa kita melihat karya Tuhan sendiri. Jadi Tuhan mau membuktikan karyanya di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu persis manusia itu penuh rasa penasaran, rasa ingin tahu yang besar. Contoh, kapan ya Tuhan jodohku? Kapan aku ketemu jodohku? Terus kapan ya aku bisa mengalami pemulihan? Nah, mesti itu penasaran dalam sifat manusia daripada kita. Dan Tuhan tahu hal itu, dan Tuhan tidak mau menjawab apa yang menjadi doa kita, karena Tuhan ingin membuktikan dengan sendirinya karya Tuhan itu di dalam hidup kita. Tidak lagi berkata-kata, oh nak, nanti jodohmu datang tahun ini, enggak. Tuhan enggak akan ngomong, karena Tuhan langsung mau membuktikan sampai di mana kita bisa melihat akan keajaiban Tuhan itu benar-benar terjadi secara nyata. Jadi di dalam waktu masa Tuhan berdiam, tapi Tuhan itu sedang bekerja dan mempersiapkan sesuatu mujizatnya atas setiap kehidupan kita. Ayub berkeluh kesah karena di saat dia ketidakmengertiannya Ayub, mengapa kok dia mengalami sampai dia berkeluh kesah. Kita lihat di Ayub 7 ayat 11. Ayub 7 ayat 11, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apa yang dialami Ayub sangatlah tidak mudah. Saya kalau di posisi Ayub, mungkin saya juga ngerasain betapa
kepedihan, kesesakan. Wong saya aja kadang Tuhan proses saya dan Tuhan mendiamkan saya sampai ambil waktu puasa apa, tapi Tuhan tetap diam. Itu rasanya sesat gitu. Apalagi kalau pas saya perlu gitu ya, perlu gitu, pernah saya alami seperti ini, saya hubungin salah satu hamba Tuhan, mana tahu hamba Tuhan yang lain, Tuhan bisa bicara lewat hamba Tuhan lain untuk saya. Ternyata ya begitulah sifat manusia. Dan saya dari situ saya belajar, waktu Tuhan berdiam itu adalah waktu Tuhan mau menyatakan kuasanya, karyanya di dalam kehidupan kita. Jadi waktu terkadang Tuhan diam, belajar untuk kita tidak mengeluh, saudara. Jangan pernah mengeluh. Memang setiap dari manusia nggak ada yang luputnya mengeluh. Pasti. Siapa di antara kita yang nggak pernah mengeluh? Pasti ada mengeluh. Tapi maksudnya saya ini jangan mengeluh yang terus menerus, yang terus setiap hari ngomongin masalah terus keluh kesah, ngomong aku aduh wes ngomong yang negatif terus setiap hari, hampir ngomong negatif terus. Nah, kita belajar untuk tidak berkata demikian di saat Tuhan sedang diam. Kita lihat di Ayub 13 ayat 24. Ayub 13 ayat 24. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Nah, karena kesesakannya Ayub, ketidakmengertian Ayub, mengapa Ayub mengalami masa-masa di mana Tuhan itu menyembunyikan wajahnya? Hal yang kedua itu adalah untuk membawa kita mengenal siapa Tuhan kita secara pribadi. Tuhan tidak mau kita hanya mengenal siapa Tuhan kita itu dari dasarnya aja, dari lapisannya. Tuhan nggak mau kita mengenal dari lapisannya, tapi Tuhan mau kita benar-benar mengenal siapa Tuhan kita yang sampai detail, sampai hatinya Tuhan, sampai detak jantungnya. Tuhan ingin kita membawa kita untuk lebih mengenal siapa Tuhan kita. Karena seringkali banyak di antara kita bertumbuh sebagai orang Kristen karena ya orang tua kita Kristen, ya wes aku ikut Kristen. Oh ya wes aku sekolah Kristen jadi aku ya ikut Kristen KTP-nya, tapi tidak mengalami Tuhan itu sendiri. Kalau seseorang tidak mengalami pengenalan akan Tuhan dengan sendirinya, maka dia tidak akan mengerti siapa Tuhan kita. Sama halnya, saya tahu tuan rumah dari rumah roti, tapi saya nggak tahu kesukaannya apa, ukuran bajunya, nggak tahu. Karena hanya sepintas, oh ya tahu namanya ini. Nah, sama dengan kita, taunya cuma nama, oh aku kenal Rita, kenal siapa, tapi aku nggak kenal kebiasaan Rita itu gimana, kesukaannya apa. Sama halnya kalian mengenal saya hanya sebatas oh Yenten yang doain, yang bawa firman, tapi nggak tahu kebiasaannya, kesukaannya, ukurannya. Nah, sama halnya Tuhan itu mau kita mengenal sampai sedalam-dalamnya apa yang jadi pribadinya Tuhan. Kita lihat Ayub 42 ayat 5 sampai 6. 42 ayat 5 sampai 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ternyata Ayub mengenal Tuhan itu dari kata orang.
Nah, kalau kita mengenal Tuhan dari kata orang, pasti iman kita tidak akan bertumbuh. Kita tetap menjadi manusia yang lama. Yang kebiasaan lama ya tetap nggak akan berubah karena kita belum mengenal siapa Tuhan. Tapi kalau kita ngalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti karakter kita semua itu berubah dengan sendirinya. Saya pernah beberapa hari yang lalu saya diundang hari Sabtu kalau nggak salah, saya diundang oleh suami istri ini, dan suaminya cerita dia itu ngikut Tuhan, udah lama ngikut Tuhan karena orang tuanya Kristen, tapi dia nggak percaya kalau Tuhan itu Tuhan yang hidup. Sampai suatu ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat sebuah mimpi, sehingga saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di situ dia yang kebiasaannya suka merokok itu tiba-tiba langsung dalam satu hari dia udah nggak ngerokok lagi. Terus dia benar-benar ngalami tahu bahwa Tuhan orang Kristen itu benar-benar hidup, dan dia alami itu sendiri, pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan, karya Tuhan, sampai dia mengalami pertumbuhan di dalam rohaninya. Ini yang Tuhan mau, saudara. Tuhan nggak mau kita hanya sebatas mengenal Tuhan itu hanya dari luarnya saja, tapi kenali Tuhan sampai sedalam-dalamnya, sampai hatinya Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas seperti yang Tuhan mau. Alasan yang ketiga, kenapa seringkali Tuhan kadang diam? Bukan berarti Tuhan itu tidak peduli atau tidak mengasihi kita. Kita ingat sebuah kisah, kalau kita tahu tentang Maria, Marta, dan Lazarus. Nah, waktu itu Lazarus sedang sakit, sedangkan Marta dan Maria memberitahukan kabar ini kepada Yesus. Yesus, Lazarus yang kau kasihi sedang sakit. Nah, waktu Yesus mendengar kabar itu, apakah Yesus datang menyembuhkan Lazarus dalam keadaan sakit? Enggak. Malah Yesus menunda. Padahal Yesus tahu bahwa Lazarus perlu untuk disembuhkan. Nah, kenapa? Yesus sengaja. Seakan-akan kita merasa, oh Tuhan itu nggak peduli ya. Oh, sudah tahu dikabari bahwa Lazarus sakit kok malah Yesus nunda. Nah, ternyata waktu saya merenungkan firman ini, bukan berarti Tuhan itu nggak peduli, tetapi Tuhan itu mau menyatakan mujizatnya yang lebih wow. Bayangkan saudara, kalau Yesus langsung datang, ya, nyembuh Lazarus yang sakit, dengan membangkitkan orang mati yang sudah bau, mati 3 hari, itu mujizatnya lebih wow mana? Pasti lebih wow membangkitkan orang mati daripada menyembuhkan orang yang sakit. Nah, Tuhan itu sengaja diam atau sengaja menunda, itu mungkin kita udah melakukan bagian kita yang benar. Mungkin kita sudah hidup benar, hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Maka jangan biarkan kita menjadi orang yang terdakwah. Kalau kita sudah benar-benar melakukan bagian kita dengan baik, itu menandakan bahwa Tuhan mau kita bertumbuh lebih lagi di dalam iman kita. Dulu sampai sekarang ya segini-segini, enggak. Tuhan mau iman kita semakin hari semakin naik, saudara. Kalau iman kita dari dulu sampai sekarang cuma segini terus, enggak naik-naik, ya kita ngalami juga segini-segini terus. Sama halnya ada orang bilang kalau pohon semakin tinggi, anginnya semakin kencang, betul ya? Nah, kita lihat di Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13, demikian firman Tuhan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah,
kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi tujuan Tuhan terkadang diam. Hal yang ketiga adalah kita mencapai iman kita, pengetahuan yang benar, yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, supaya kita menjadi dewasa, bukan lagi kanak-kanak rohani yang senengane doa langsung dituruti, nanti doa titik belum dituruti wis titik-titik gondok. Tuhan nggak mau kita kekanak-kanakan di dalam rohani kita, tapi kita harus dewasa karena makanan kita tidak selamanya susu, tapi sudah waktunya kita adalah makanan-makanan yang keras dan tingkat pertumbuhan. Di sini berbicara tingkat pertumbuhannya apa? Ya tingkat pertumbuhan rohani kita, akan iman kita, supaya kita selaras dengan apa yang maunya Kristus di dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan masih diam, seakan-akan Tuhan tidak peduli, percayalah Tuhan punya maksud untuk membawa kita lebih dewasa, lebih iman kita lebih naik dan tidak sama dari dulu. Sekarang imannya sama, masih kekanak-kanakan, tidak. Tapi justru membawa kita juga mengenal, memiliki pengetahuan yang benar tentang siapa Tuhan kita, sampai di mana Tuhan akan menyatakan karyanya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana respon kita di saat Tuhan itu diam? Respon yang pertama, kita harus sabar, saudara. Sabar menanti. Wah, yang namanya sabar itu nggak mudah ya, saudara ya. Ngomong itu gampang. Oh iya, ngomong gampang. Memang iya, kalau ngomong gampang. Tapi waktu mempraktekkan, yang sabar menantikan waktunya Tuhan di dalam perjalanan tengah-tengah di sebuah proses hidup kita, yang namanya sabar itu tidaklah mudah. Jangankan sabar menantikan waktu Tuhan, kadangkala aja kita sebagai wanita sudah make up, udah cantik, terus disuruh nunggu. Nah, janji ini setengah jam ya, nanti 4:30 tak jemput. Iya, terus sudah jam 5 nggak muncul. Nah, sampai jam 6 nggak muncul. Gimana rasanya respon kita? Rasanya gemes gitu, betul ya? Rasanya, aduh, orang ini ya janjinya rasanya kudu pingin emosi, marah, itu aja, dalam hal itu aja kadang untuk sabar aja tidak mudah, saudara. Saya ngalami itu. Pernah suami saya bilang, nih, kamu waktu itu saya ada pelayanan di Barat, terus nih kamu nungguin ya di satu pabrik garam. Nah, nanti aku muter sana, aku jemput kamu. Kamu nyampe jam situ ya, jam 5:30. Nah, waktu itu saya udah datang, nggak muncul-muncul, saudara, nggak muncul-muncul gitu. Saya berdiri sampai saya capek, saya duduk gitu. Rasanya saya ya juga pingin marah gitu loh. Sampai nunggu lama, sampai capek berdiri pas duduk di warung, terus cari minum, cari jajan kecil. Nggak datang-datang, terus ada ibu warungnya tanya, nunggu apa ya, Mbak? Pas nunggu siapa, Mbak? Pas, oh, nunggu suami. Pas, ibu warung ini bilang gini ke saya, nunggu jemputan ya, Pas. Oh iya, jemputan suami. Suami apa suami? Ibu warungnya berkata seperti itu. Saya dalam hati, aduh Tuhan, saya dipikir saya ini orang panggilan, padahal saya ini udah janjian, disuruh panggilan. Saya mau marah, gemes, kayak ingin meluapkan, tapi Tuhan ngomong, sabar, ya udah saya nunggu, saya hiraukan omongan ibu warung itu sampai suami datang, pinginnya yo marah, tapi yang namanya sabar itu memang nggak mudah, sangat nggak mudah, apalagi sabar menantikan waktu Tuhan di saat Tuhan belum melihatkan apa-apa, itu memang nggak
mudah. Kalau Tuhan sudah melihatkan sesuatu, untuk percaya pada sesuatu yang nggak dilihat, sabar menanti waktu Tuhan, itu memang tidak mudah. Tapi percayalah, di saat kita sabar menantikan waktu Tuhan, mungkin kita mengalami lesu, letih, karena kok pertolongan Tuhan belum kunjung datang. Tapi percayalah, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita lihat di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama wajah wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini janji Tuhan, saudara. Saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kita tidak akan menjadi letih ataupun lesu di dalam kehidupan kita, karena Tuhan memberikan kekuatan baru sehingga kita seperti burung wajah wali. Dan orang yang sabar menantikan waktunya Tuhan, tetap menaruh harap penuh kepada Tuhan, pasti pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak akan mengecewakan, saudara. Ini respon kita yang harus kita lakukan di saat Tuhan itu diam, sabar menanti. Hal yang kedua, respon kita adalah tetap percaya dan setia. Wah, memang nggak mudah ini. Bagaimana kita bisa tetap percaya ataupun setia? Seringkali aja menunggu kok belum kunjung datang. Seringkali banyak manusia pakai cara pintas, cara hal-hal yang nggak benar, segala jalan ditempuh dengan segala cara yang nggak benar. Nah, Tuhan nggak mau kita seperti itu, saudara. Kita harus tetap setia dan tetap percaya. Dalam arti setia tetap di dalam jalannya Tuhan, yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Mungkin godaan menggoda kita untuk kita korupsi, untuk kita berbuat sesuatu hal yang nggak benar. Jangan, saudara. Tapi Tuhan mau kita ini tetap percaya dan tetap setia. Sekalipun doa tak kunjung dijawab ataupun belum dijawab, Tuhan mau kita tetap percaya. Karena Dia tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu persis, mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Ya jelas Tuhan tahu tentang pergumulan kita. Dia yang sebagai pencipta kita sebagai yang diciptakan. Pasti Tuhan tahu yang terbaik di dalam hidup kita. Kita lihat di Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan ini memiliki rancangan mengenai kehidupan kita, itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh hari depan yang penuh harapan. Sebab itu tetaplah kita percaya dan setia. Jangan sampai kita menyimpang daripada jalannya Tuhan hanya karena kita belum mendapatkan suatu jawaban apa yang menjadi doa kita. Percaya Tuhan itu tahu yang terbaik di dalam hidup kita semua. Karena Dia pencipta kita, kita hanyalah debu yang diciptakan. Yang diciptakan itu ya harus manutai dengan yang penciptanya. Mau kita protes, mau kita berontak, ya kita nggak bisa apa-apa. Justru malah kita protes, kita berontak, malah kita tidak mengalami sesuatu, tidak mengubah sesuatu dengan kita protes, kita marah. Jadi ya kita memilih untuk tetap percaya dan tetap setia.
Ayat terakhir, Mazmur 31 ayat 22. Mazmur 31 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Mazmur 31 ayat 22. Aku menyangka dalam kebingunganku. Aku menyangka dalam kebingunganku. Di sini perkataan Daud. Aku menyangka dalam kebingunganku. Aku telah terbuang dari hadapan matamu. Wow. Ini perkataan Daud, saudara. Daud pernah mengalami situasi seperti ini. Daud bingung. Saat dia doa, padahal Daud ini cinta Tuhan, kesukaannya adalah tinggal diam dalam rumah Tuhan. Tapi Daud ini pernah didiamkan oleh Tuhan. Sampai Daud berkata, aku menyangka dalam kebingunganku. Aku telah terbuang dari hadapan matamu. Itu dari satu ayat, anggap aja ini ayat 2a. Nah, tapi selanjutnya di ayat berikutnya Daud berkata, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Jadi Daud pernah mengalami di saat di mana Tuhan mendiamkan Daud. Saat Daud itu berseru-seru, malah Daud merasa bahwa dia terbuang dari hadapan matanya. Tetapi Daud tidak membiarkan kebingungannya itu menguasai dirinya. Sehingga Ayub tetap menguatkan hatinya dengan tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga Daud bisa berkata, engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Jadi waktu Daud mengalami situasi yang Tuhan diam, Tuhan memang diam, tapi Daud tidak membiarkan kebingungannya menguasainya. Sehingga Daud kembali menguatkan hatinya. Waktu di Siklak, di mana situasi itu sangat tidak baik bagi Daud. Sampai Daud dilempari batu. Di situ mungkin Daud sudah berteriak sama Tuhan, tapi keadaan kok belum berubah. Tapi di situ justru Daud menguatkan hatinya, menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Sampai Daud berkata, sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Jadi respon kita adalah sabar menantikan waktu Tuhan. Tetaplah percaya dan setia. Kalau saat-saat ini kita merasa Tuhan masih diam, belum menjawab apa yang jadi pergumulan kita sudah menanti dan menanti, percayalah, bukan berarti Tuhan tidak peduli, bukan berarti Tuhan tidak sayang dengan kita. Justru Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih dari yang bisa kita harapkan, yang melebihi dari apa yang bisa kita doakan, untuk membawa kita pada pengenalan Tuhan lebih dalam, lebih lagi. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkualitas dan menjadi saksi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa masalah itu membuat kadang Tuhan diam, tapi bukan berarti Tuhan tidak peduli. Jadi respon kita sabar dan tetap percaya dan tetap setia. Sekian firman Tuhan. Amin. Saya kembalikan. Terima nama yang Tuhan mau. Ya Ratahara aku ya Rebishi karama kuhina karama sikina kamas. Diana, Susan, kinabasi kina karana kuhina karama kamas. Shanda karana kuya ramasan karama. Andre, ada nggak yang nama itu?
Siapa, Bu? Susan, ada nggak? Susan. Tolong di. Diana, Susan ya. Bu. Diana, Ada. Susan, ada. Andre, Suruh angkat ya tangan angkat tangan ininya. deh. Ah, Bisa dimunculin ya. Kina basyik, kina dadaku, kina karabatu, ya lamas. Bu Diana. Nah, itu udah. Kita pasang karamakamasi. Sylvia, nah, Diana ya, Ibu Sil. tidak bahasa karib ini bisyik karena aku ya. Oh, kok Joko. Ada Joko Yohan, Pak Joko ya. Oke, Pak Joko. Ya. udah. Tolong munculin ya di depan Bu Susan, Joko angkat tangan deh, Pak. Diana, Belum Pak ada. Joko, Andre, pas 5 ya. Ada Bu Susan ada, Bu Diana ada, Bu Silviana, Pak Joko. Pak Andre belum ada. Andri apa Andre ya, Bu? Andre, Andre. bisa Andre. bisa tolong dimunculin yang di depan ya. Spotlight. Nah. Ini Bu Silviana. Andre nggak ada, Bu. Andre. Joko ada, Pak Joko. Oke, yang ada ini dulu. Yang nggak ada Andre ya, Bu? Ini Satu, baru 4. 2, 4. Berarti antrinya nggak ada ya? Oke. Nggak ada Andre. Oke, Ibu Silviana dulu ya. Kina harataku hina basanda karataku ya ramasya. Kina hana karamasanda karamatuku hina karibishi kina karatase. Kina bataku ya rabashi karamasi karamaku ya ramasi. Bu Silviana, Tuhan berkata, aku akan memperbaiki segala kondisi di dalam keuanganmu dan apa yang menjadi seru doamu aku mendengar sehingga nanti kau akan melihat ada satu terobosan yang benar-benar akan terjadi di dalam kehidupan keluargamu dan keluargamu ada di dalam suatu perlindunganku dan bahkan nanti engkau akan mendapat yang lebih dari apa yang bisa engkau minta di dalam doamu. Aku tahu terkadang engkau merasa bahwa apa yang kau doakan itu sangat terbatas. Tetapi Tuhan itu tidak terbatas sehingga Tuhan itu akan memberikan yang lebih dari apa yang bisa engkau doakan. Kinahar bikinah masih dan kau tidak usah khawatir tentang segala sesuatu yang menjadi hari esokmu, apalagi dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Percaya bahwa selama aku ada di pihakmu, maka siapakah yang akan menjadi lawanmu dan aku yang akan membela setiap perkaramu. Sehingga di mana apa yang kau khawatirkan itu tidak akan pernah terjadi. Karena aku yang ada di pihakmu. Demikian kata Tuhan bagi engkau. Thank you, Jesus. Ibu Susan, oke. Kinaharabataku hinabashikinaharataku. Kinaharataku hinakarabasande kinaharamaku yaramasi. Tuhan katakan engkau menghadapi orang-orang ini ingin membawa engkau kepada sesuatu hal yang membuat engkau tidak bisa apa-apa. Dan tujuannya adalah untuk menjatuhkan engkau. Tetapi jangan takut, kata Tuhan, aku yang menjadi pembela bagimu, sehingga setiap kasus yang kau alami, kata Tuhan, aku yang akan menolong, sehingga tanpa engkau membela diri pun, aku yang akan membela. Kebenaran akan terungkap, kata Tuhan. Aku tahu bahwa engkau berseru-seru dan engkau terpojok di dalam situasi dengan orang-orang yang bukan orang-orang yang tidak mengenal. Justru orang yang mengenal Tuhan pun itu ingin memojokkan engkau, ingin menjatuhkan engkau
ingin melakukan sesuatu hal yang tidak baik terhadap engkau. Tapi bersabarlah, kata Tuhan, sebab ini adalah ujian bagimu. Engkau bisa melewati itu semua sehingga perkaramu adalah perkara yang akan aku menangkan, karena aku akan menjadi pembelamu selama di mana kau berseru-seru dan mengandalkan aku. Aku tidak akan pernah mempermalukan engkau, Ibu, karena aku tahu bahwa apa yang engkau minta daripadaku supaya aku boleh membukakan mana yang benar, mana yang enggak. Dan berdiamlah, aku yang berperang buat engkau. Sehingga kebenaran itu akan terbit bagi engkau. Dan soal keuanganmu, kata Tuhan, kerjaanmu, kata Tuhan, aku tahu engkau ini punya kebutuhan untuk kirim uang, tetapi engkau juga bingung karena di mana ada beberapa uangmu yang terpakai oleh seseorang yang sampai sekarang belum kembali, dan bahkan kerjaanmu saat ini mengalami situasi yang memang tidak mudah, dan apa yang kau sediakan, aku yang akan menyediakan. Karena namaku disebut Jehovah Jireh, dan engkau akan menerimanya itu daripadaku. Demikian kata Tuhan bagi engkau. Thank you, Jesus. Amin. Thank you. Ibu Diana. Oke, Ibu Diana. Kinaharadaku, hinabasyik, kinaharadaku. Kinabasyik, kiridikaranaharanaku. Kinabasan diri karabasan diri haramasu, diri nahamasu. Bu Diana, aku akan mempromosikan engkau. Tidak lama ini kau akan mengalami suatu promosi, suatu peninggian daripadaku. Dengan hal-hal yang dimana tidak terpikirkan, hal-hal yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, aku akan berikan itu bagimu, kata Tuhan. Sebab itu kau bersabarlah, kata Tuhan. Inaharapasangramase. Sebab itu bersabarlah, kata Tuhan, di dalam suatu pergumulanmu yang saat ini sedang kau perjuangkan. Hal ini kau berharap ada suatu titik terang, dan Tuhan katakan, aku akan memberikan titik terang ini sehingga nanti engkau akan alami promosi. Orang-orang yang ingin menyisihkan engkau tidak akan tersisihkan, kata Tuhan, karena justru engkau yang akan dapat penghargaan, justru engkau yang akan dapat promosi, justru engkau yang akan mengalami peninggian daripadaku. Dan Tuhan tahu bahwa di mana engkau itu suka di dalam hal melakukan sesuatu hal yang tidak menyimpang, dan Tuhan katakan pertahankan dan terus berjalan di dalam jalanku, dan biarlah rohmu menyala-nyala di dalam aku. Sebab saat rohmu menyala-nyala di dalam aku, kau akan melihat ada perubahan-perubahan yang akan terjadi, sehingga yang lalu biarlah berlalu, karena aku akan menggantikan yang jauh lebih baik daripada yang lalu. Demikian kata Tuhan bagi engkau. Thank you, Jesus. Amin. Oke, lanjut. Keluarga Pak Joko. Oke. Kinabataku hinabasangkarataku yaramase. Ibu, Tuhan akan menyembuhkan engkau. Kurihina karahamasangkaramase. Keluhan-keluhan yang seringkali engkau alami di sakit, kadang sakit di sekujur tubuh, kadang merasa kayak apa ya, rasa kayak orang yang kalau kena sentrong AC kayak rasanya kayak seperti itu ya Bu ya. Saya nggak bisa jelaskan, kayak orang yang kena sentrong AC rasanya kayak gimana gitu, kayak tulang-tulang itu rasanya nggak enak kabeh. Tuhan katakan, aku akan menyembuhkan engkau. Tulangmu itu baik-baik aja, kata Tuhan. Kau tidak usah khawatir tentang hal-hal yang kau keluhkan. Seringkali kau banyak keluh di dalam keluhan pada tubuhmu, pada fisikmu, nggak luputnya pinggang, boyok, apa gitu ya. Terus kadang di otot-otot tulang gitu ya. Tuhan katakan, kau akan melihat nanti, kau akan menjadi kuat, kau akan menjadi sembuh tulang-tulangmu, kata Tuhan. Dan pergumulanmu, Ibu, mengenai seseorang, Tuhan juga akan selesaikan. Kau nggak usah terus-terusan bersedih hati, tetap bersuka cita,
karena masalah yang kuhadapi tidak melebihi daripada kekuatanmu. Dan Pak Joko, engkau tetaplah tinggal di dalam aku, kata Tuhan, sebab aku yang akan membuat suatu perubahan di dalam kerjaan, soal keuangan. Kadang engkau mengalami sesuatu hal yang berdampak di dalam kondisi-kondisi yang saat-saat ini kita hari bisyikina haranaku ya rebisyangkara masih, dan engkau juga bergumul supaya Tuhan membukakan jalan bagi engkau dan juga bagi seseorang yang dimana kalian kasihi, supaya Tuhan itu membukakan matanya, hatinya diubahkan, sehingga dia itu menjadi orang yang benar-benar dewasa dalam sikap, dalam segala hal. Dan Tuhan katakan, Pak Joko, Tuhan itu dengar doamu, dan nanti kau akan terima apa yang engkau rindukan bersama dengan istrimu. Karena di mana engkau berdoa, bersepakat, bersatu hati, terus bangun mesbah doa dengan istrimu, karena itu yang akan menjadi ungkapan yang menyukakan hatiku, seperti dupa yang harum. Demikian kata Tuhan bagi engkau. Thank you, Jesus. Amin. Okay. Kinahara bataku hiti kina masyangkara bashikara masih. Bu Dian, Julia, Iya, Bu Mak ya. Julia ada. Julia ada. Oke. Om. Kina bashikina karana kulina karamase. Christine Eva. Christine. Ada yang sama nggak? Nggak ada yang sama kan? Ya nih Christian Lim, Christine ya, Bu. Iya. Christine. Eva. Eva. Nale. Oma Juli, Christine, Eva, Dian ya Bu tadi ya, Bu? Kenapa Pak? Dian ada Dian tadi ya? Dian, iya Bu Dian, Dian ada. Ya. Oke. Ada. Bisa dimunculin. Ya, Oma Juli, Christine, Oma Juli. sama Bu Dian. Oke. Kameranya Bu Dian tolong dinyalakan. Bu Dian. Bu Dian, tolong kameranya dinyalakan. Kameranya dinyalain, tolong. Udah Saya ya Pak. kembali Bapak Ibu yang mau didoakan, tolong kameranya dinyalakan ya, biar hambanya bisa melihat. Tapi ada ya Bu Dian? Ada. Oke, ya udah saya doain yang muncul dulu ini, Ya. Julia. Oke. Kina harabataku hiti bishikina nakaramasu. Kina batakori hina pasanda karamatuku hina karamasangkara basi. Engkau akan mendapatkan suatu splash, suatu kejutan di dalam suatu hari yang Tuhan tentukan bagi engkau. Ini adalah suatu berkat ya. Kejutan ini suatu berkat, dan di mana engkau ini tidak lagi ingat rasa kecewa di dalam masa lalu, karena Tuhan akan menggantikan rasa kecewamu ini dengan kebaikan daripada Tuhan. Tuhan cuma minta jaga hati, supaya di mana engkau tetap memiliki hati yang tetap bersyukur, hati yang tetap bersukacita, kata Tuhan, sebab aku hendak mau membawa engkau lebih lagi daripada hari ini, sehingga engkau akan mendapatkan yang jauh lebih baik, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati, aku akan sediakan itu bagi engkau. Inahari bisyikina masuk, dan ada keuangan juga yang menjadi persoalan, yang menjadi pergumulanmu juga. Tuhan akan tolong engkau dalam suatu keuangan juga, sehingga nanti engkau akan melihat ada penambahan demi penambahan, sedikit demi sedikit, nanti engkau akan terima daripadaku. Demikian kata Tuhan bagi engkau. Oke. Ibu
Tadi Ibu Julia sudah ya? Oke, lanjut. Ibu. Ini ada Eva, Bu Christine, sama Budian. Oke, yang tadi Oma Julia sudah ya? Ya, sudah. Oke, Ibu Christine. Sorry. Bukan Bu Christine dulu, Ibu Eva dulu yang Tuhan bilang. Kinahara basangkara masu. Kinapata karana haranaku hinabasandi kinamasi. Kinabasanda kuhiti kinamashe kinamatuku. Kinabasi kinamakana haramaku yaramasi. Ibu Eva, Tuhan katakan bagimu shikina haranaku yaramasi. Nanti kamu ini dapat ini satu pelebaran peluasan. Karena engkau ini berseru-seru supaya di mana engkau ini bisa mengalami suatu peningkatan, peluasan seperti yang kau rindukan selama ini. Kamu berkata, Tuhan, masa hidupku ini sama-sama aja dari dulu sampai sekarang. Aku ingin gitu mengalami suatu peningkatan, satu terobosan, satu perluasan sehingga aku bisa membahagiakan, bisa menikmati, dan aku bisa menunjukkan sebagai suatu karya Tuhan, kuasa Tuhan atas hidupmu. Dan Tuhan katakan, ya, aku akan memberikan itu, kata Tuhan. Sebab itu kau bersabar saja, kata Tuhan. Bersabarlah di dalam menanti sesuatu hal yang kau rindukan itu, kata Tuhan. Inakari besyiki didikira masanggara masih. Tuhan juga katakan, aku akan memberikan engkau, ini ada tawaran ya, suatu tawaran. Tuhan akan memberikan engkau suatu tawaran, tawaran yang akan membuat engkau ini bisa bekerja sebagai tambahan. Jadi kerjaan yang satu nggak kamu lepas, tapi Tuhan kasih tambahan lagi sehingga ada tambahan untuk suatu pemasukan di dalam kasmu. Terus kamu jangan hitung-hitungan, kata Tuhan. Seringkali kamu itu hitung-hitungan, memikir-mikir, no, ini cukup enggak ya, sekian. Aduh, belum tanggalnya kok tinggal sedikit. Seringkali kamu itu berkata demikian, kayak was-was, khawatir, cukup apa enggak, belum nanti untuk ini, untuk itu. Kadang kamu banyak hal yang cemaskan, bahkan hari yang depan. Tuhan katakan, janganlah kau khawatir, kata Tuhan. Seakan-akan menurut perhitungan manusia tidak cukup. Tetapi Tuhan itu akan menambahkan sehingga pundi-pundimu itu selalu terisi dan terisi. Jadi pas kamu butuh apa, itu selalu ada, walaupun kalau menurut itu kamu nggak cukup ya. Demikian kata Tuhan bagi engkau. Thank you Jesus. Ibu Dian. Oke. Ina karana harata kuhina masanda kuhina basangkara batuku. Ina pasandiri titikina masyekiri dahama kuyara masih. Tuhan katakan, aku akan menempatkan engkau dengan orang-orang yang tepat, kata Tuhan. Orang-orang yang tidak hanya memintai uang terus tapi nggak ada hasilnya. Aku akan menunjukkan orang-orang yang tepat untuk membantu engkau, untuk menolong engkau, dan engkau tidak perlu sampai mengeluarkan banyak uang untuk penyelesaian itu. Tuhan akan tolong engkau di dalam menyelesaikan setiap yang menjadi kasus perkaramu ini. Dan Tuhan akan membukakan jalan, justru jalan yang tidak terduga. Dan apa yang jadi pergumulanmu mengenai seorang anakmu, kalau Tuhan, kau itu berdoa, Tuhan kasih ono jodoh sing tepat, Tuhan, sing tinggal satu ini kok jodohnya belum ketemu, kamu tuh rasanya doa batin supaya Tuhan itu kirim jodoh yang tepat, jodoh sing bener gitu, Tuhan sing api apa, kamu itu menyebutkan kriterianya gitu ya, dan kriterianya itu ya Tuhan tahu itu kriteria yang kamu sebut di dalam doamu. Dan Tuhan katakan, terjadilah, kata Tuhan, menurut imanmu. Karena nanti engkau itu akan mendapatkan
ya, apa yang kau doakan mengenai putrimu, mengenai kasus perkaramu, Tuhan itu tolong engkau, kata Tuhan. Kamu nggak usah khawatir, cemas, aduh Tuhan usia yang tinggi, kok belum nemu, sampai keliru apa gitu. Tuhan katakan, tenanglah, kata Tuhan. Tenanglah, aku tahu yang terbaik untuk engkau, untuk putrimu. Kau tidak perlu cemas, kata Tuhan. Dan Tuhan juga katakan, bahkan putrimu juga berdoa untuk sesuatu hal yang dia rindukan. Dan engkau tahu hal itu. Dan Tuhan juga akan mengerjakan itu, tapi bukan di dalam waktu yang dekat. Dan Tuhan katakan, kau akan mengalami omset yang naik, kata Tuhan. Ada di dalam beberapa bisnismu yang omsetnya mulai agak sedikit menurun, tapi nanti aku akan buat omsetmu yang agak sedikit menurun ini, itu akan naik. Naiknya itu seperti grafik yang langsung tinggi gitu, sampai kamu itu nggak nyangka-nyangka gitu ya. Karena kamu merasa, aduh ini sulit gitu, apalagi kamu ini kayak ada mata yang ngawasi kamu, ingin gagal di dalam hal bisnismu, tapi Tuhan katakan, jika engkau andalkan aku, dan jika engkau bersungguh-sungguh di dalam aku, dan berpegang pada aku, maka aku akan menyelamatkan segala sesuatunya itu, kata Tuhan. Sehingga engkau kembali utuh, kata Tuhan. Omsetmu akan menjadi naik, kata Tuhan. Dan Tuhan juga katakan, untuk perputaran keuangan pun aku akan sediakan bagimu, sehingga nanti engkau akan punya perputaran keuangan. Ada yang cair, kata Tuhan, dan itu berupa uang cash, itu akan cair dengan jumlah yang pas kamu butuh, karena Tuhan tahu persis apa yang kau perlukan, dan Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Demikian kata Tuhan bagi engkau. Thank you Jesus. Amin. Ibu Christine. Saya nggak kelihatan wajahnya ya. Oke. Apa ketutupan ini ya? Oke, Ibu Christine. Christine agak ini Bu, mukanya biar kelihatan. Kameranya. Nah, Oke, ya wis. sip. Kina pasi kina hanaku, hina pasye kina karabatuku. Kina pasanda karahina harataku, hina bisye kina karabasu. Ina takari bisye kina karabatuku ya ramasi. Ibu Christine, engkau nanti akan mendapatkan suatu hal yang memang seperti kerinduanmu, ada pesta sukacita. Pesta sukacita. Pesta ini sangat-sangat yang dinanti-nantikan, ya, suatu pesta kemenangan seperti orang yang menang di dalam peperangan, sehingga kau akan mengadakan kegirangan dalam suatu pesta karena engkau sedang memenangkan suatu hal apa yang menjadi pergumulanmu. Karena aku yang memperkuat kedua tanganmu untuk memenangkan apa yang menjadi pergumulanmu, sehingga engkau akan bersorak-sorak kemenangan dan pesta yang dimana engkau merasa ada ucapan syukur kepadaku karena apa yang selama ini kau perkumpulkan Tuhan itu benar-benar hidup dan nyata dan menolong engkau. Dan Tuhan juga katakan, aku melihat ada satu berkat yang kamu pingin, yang kau merasa Tuhan aku nggak mampu loh, kalau dengan sekian-sekian, bahkan masih banyak tanggungan juga yang belum terselesaikan. Tuhan katakan, tenanglah hai anakku, aku akan membereskan apa yang menjadi tanggunganmu itu, sehingga selesai, kata Tuhan, tanpa engkau terlambat sedikit pun di dalam menyelesaikan akan pemberesan tanggunganmu itu. Kina hari bisa nakarebisik, nanti ada kerjasama engkau dengan seseorang, dan itu akan membuat suatu keuntungan. Suami dari kayak suami dari temenmu itu nanti ngomong-ngomong terus ada kayak kerjaan terus jadi tertarik, jadi kamu tertarik dan kamu ikut terlibat di dalam hal itu, tapi nggak terlibat terlalu yang kayak gimana, tapi engkau itu cuma
bagian yang mantau-mantau, tapi engkau dapat bagian. Jadi kerjanya sedikit, tapi hasilnya kamu dapatkan. Jadi seperti tertulis dalam firman-Nya Tuhan, susah payah berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Itu akan benar-benar nyata dalam hidupmu. Jadi kamu nggak perlu bersusah payah, tapi berkat itu yang datang padamu ya. Karena Tuhan yang memerintahkan itu, berkat itu datang atas engkau. Demikian kata Tuhan bagi engkau. 3 lagi, Ibu Hartati. 1, Kinapashi Kinaharana Karamase. Tinggal 3 lagi, Ibu Hartati. Kinapashi Kinaharana Kuhinakamase. Oke. Kinaharana Kuhinakarawasandiri Kinakarawaku Yaramase. Ibu Hartati, Tuhan memberkati dari apa yang kau kerjakan oleh kedua tanganmu. Sekalipun engkau seorang janda, tapi engkau adalah janda yang dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun engkau merasa berat banyak apa yang menjadi tanggunganmu karena engkau adalah seorang diri. Tapi dengar Ibu, engkau tidak pernah sendiri, aku bersama dengan engkau. Dan aku selalu memberkati dari setiap apa yang kau kerjakan oleh kedua tanganmu. Sehingga apa yang belum tuntas untuk anak-anakmu aku akan tuntaskan. Bahkan kau berdoa untuk suatu kerjaan yang untuk seseorang, bukan untuk kamu ya, tapi untuk seseorang kerjaan yang pas, yang paten ya. Tuhan katakan, ya, engkau akan mendapatkan itu. Karena engkau berdoa, bahkan engkau tidak pernah berhenti berdoa sampai hari ini. Bahkan harapanmu di dalam aku, engkau akan menerimanya, kata Tuhan. Inakaraha sangkaramase. Bahkan nanti Tuhan akan memberikan engkau satu kendaraan yang baru. Kinaharibisandakamase. Kendaraan yang baru. Sehingga di mana engkau tidak perlu bersusah payah, engkau harus menempuh jarak jauh dengan kondisi yang mudah lelah. Tuhan akan memberikan engkau satu kendaraan yang jauh tidak pernah terlintas di dalam pikiranmu. Memang kau tidak pernah memintanya secara spesifik, tapi Tuhan tahu itu isi hatimu, kamu batin pun kau butuh dan Tuhan akan sediakan itu bagi engkau. Sehingga engkau nggak selalu nebeng teman, enggak. Tuhan akan berikan yang baru, grace. Jadi yang lama kamu nggak kamu pakai lagi karena Tuhan akan memberikan yang jauh lebih daripada yang nggak pernah terpikirkan oleh engkau. Demikian kata Tuhan bagi engkau. Kinahari bishi kinaharana kamase. Kiti bishi kinaharana kamasangkara mase. Sela. Sela. Oke. Sela dan Ray. Cuma Sela. Ini jadi satu ya. Sela. Oke. 2 lagi ya. Kinapashi kinaharataku hinapasana karapasangkara batuku. Ini pisana karibikaranaku hinamase. Condro. Kini bishi kinakaranaku hinapasangkara masu. Rita. Udah. Siapa? Condro, Rita, Sela. Cendra, Rita sama Condro. Ya ada nggak itu? Ada. Oke. Kinapashi kinakarahanaku yaramashe. Sela. Tuhan akan memberikan engkau sesuatu di hari pertengahan bulan nanti kamu itu dapat sesuatu. Aku lihat ada satu benda kecil tapi punya nilai. Inakarabasande kinipishikinakarabase. Apa yang dulu hakmu terampas dan terambil, Tuhan akan gantikan itu. Ya, Tuhan akan gantikan karena pernah ada beberapa yang menjadi milikmu itu
pas ya, karena suatu keadaan jadi kamu terpaksa untuk melepaskan, tapi nanti Tuhan akan menggantikannya. Bahkan hak-hakmu yang eh, juga terampas, kamu seakan-akan kayak eh, difitnah gitu ya, kayak orang ngomong sesuatu hal yang nggak benar tentang kamu, kayak digosip kan, kayak semacam gosip fitnah kayak gitu ya. Nah, Tuhan ngomong kamu diam, nanti Tuhan yang akan membela perkaramu sehingga hakmu eh, itu akan Tuhan kembalikan dua kalinya. Apa yang nggak bisa kembali akan kembali, bahkan kau itu akan mendapatkan rampasan jarahan daripada musuh-musuhmu, dan engkau akan tetap berdiri kokoh seperti padi yang berdiri tegak, karena Tuhan yang akan menopang kedua kakimu itu. Kina hari pisangkara datu, kina pasane, kina mase, kina hamase. Tuhan katakan apa yang kau terima tiap bulannya nanti Tuhan akan naikkan, ya, karena kamu ini menjerit supaya itu Tuhan, mbok yang tak dapat ini tiap bulan nih ada kenaikan nih Tuhan, berkati kamu itu selalu berdoa seperti itu ya, karena kamu ngomong semua pada naik apa gini gitu, kamu ungkapmu semua ke Tuhan, dan Tuhan lakukan itu, dan nanti kamu akan dapat eh, kenaikan ya. Jadi yang kamu terima itu Tuhan akan buat naik, bertambah. Demikian kata Tuhan bagi engkau. Thank you Jesus. Untuk kontrol kina harata karahan sangkara masuk. Kina pasanda karihine kina masangkara masih kina kara masih. Kina kara bertahan kata Tuhan. Kina kara nahur kina kamasangkara masih. Bertahan di dalam situasimu yang saat ini, kata Tuhan. Sekalipun situasi yang saat ini kau alami adalah tidak sesuai seperti apa yang menjadi harapanmu, tidak sesuai dengan apa yang menjadi suatu kemauanmu, tapi bertahanlah, kata Tuhan. Karena nanti aku yang akan membukakan jalan bagimu, sehingga engkau yang menyangka nggak mungkin, nggak bisa. Justru apa yang nggak pernah kamu sangka itu yang nanti kamu akan terima. Sebab itu bertahanlah, kata Tuhan. Tuhan itu pelihara engkau, ya. Kamu nggak akan kekurangan, walaupun dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan kondisi yang tidak mudah, apa yang kau kerjakan rasanya belum mencapai target, belum mencapai seperti yang kau harapkan. Tuhan ngomong bersabarlah, karena nanti kamu akan terima, kata Tuhan, dan kau nanti dipercayai untuk mengerjakan sesuatu yang lebih dan lebih. Terus ada seseorang juga, ini seorang teman, akan ngajak kamu, dan dari hal yang kecil ini, kamu jangan tolak, kata Tuhan. Kelihatannya kecil, kayak biasa, kayak ngeremeh, dari ajakan teman ini, sesuatu hal, nggak mau lah, awalnya kamu nggak mau, gitu, tapi jangan ditolak. Justru lewat dari ini, kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Justru penilaianmu, kamu nilai ini kecil, nggak bisa untuk kamu bisa maju seperti impianmu, nggak bisa membuat kamu bisa uh, pada tempat yang lebih baik. Kamu mengira seperti itu, jangan pakai pengertianmu sendiri, jangan, kata Tuhan. Kamu jalani dan kamu terima. Nanti aku akan menuntut engkau sampai apa yang seperti yang menjadi suatu harapanmu yang tertunda itu. Demikian kata Tuhan bagi engkau. Thank you Jesus. Amen. Cerita Kina harataku hina pasanda hina karapasu. Hina karana hananaku hina pasandiri hina masuku hina kamasi. Hina kari hina karamasi. Problemmu aku yang akan selesaikan. Bukan engkau yang menyelesaikan apa yang menjadi problemmu. Kadang engkau jalani banyak hal. Kadang engkau bertanya, Tuhan kenapa ya aku kok banyak alami ini itu. Belum luputnya yang satu kok muncul lagi. Tapi engkau belajar untuk bersyukur.
tapi engkau belajar untuk mengagungkan aku, dan engkau belajar untuk tidak fokus dengan apa yang banyak engkau alami akhir-akhir ini. Masalah yang satu belum selesai, muncul masalah yang lain. Sampai rasanya itu kadang datang beruntunan. Tuhan katakan, karena aku mau mengajarkan engkau untuk membawa engkau itu terbang tinggi lagi seperti burung Raja Wali, supaya rohmu semakin kuat, karena ini adalah masa di mana aku melatih rohmu, melatih imanmu untuk semakin lebih lagi di dalam aku. Bahkan Tuhan juga katakan, engkau boleh mendoakan siapapun, tetapi ada kalanya engkau tidak harus mendoakan orang itu. Bukan doa untuk sesuatu yang enak untuk didengar. Mulai berani untuk berkata-kata, untuk menegur, untuk berkata-kata sesuatu tentang si A, si B, tentang seseorang siapapun. Kamu nggak usah merasa sungkan atau takut, tersinggung jika ada teguran apa. Ini sudah masanya engkau berkata-kata sesuatu yang bukan hanya mengenakan telinga bagi orang-orang yang selalu kadang minta doa, yang selalu cerita begini begitu kepada engkau. Orihina hasan dekinahara masih. Dan Tuhan juga katakan, apa yang menjadi pergumulanmu untuk anak-anakmu juga aku akan jawab. Tunggu dan nantikanlah. Sebab nanti engkau akan bersorak-sorak tentang sesuatu yang menjadi kemenanganmu yang nanti engkau raih daripadaku. Demikian kata Tuhan bagi engkau. Thank you, Jesus. Amin. Udah. Oke. Oke, sudah selesai yang Tuhan ngomong sekarang. Sorry.